Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News. Kita masih bahas kasus Subang tentang putusan Pak Yosef ya teman-teman. Karena masih cukup sangat sulit untuk diterima ya mungkin bagi para netizen dan gue pribadi sih ya. Kenapa kayak gitu bang? Hukuman 20 tahun penjara untuk Pak Yosef, kebijakan mungkin sudah sebesar-besar dari hakim ya untuk menetapkan 20 tahun penjara, dan itu menurut gua sangat ringan banget ya. Dan mungkin teman-teman semua sangat setuju akan hal itu. Kenapa sangat ringan? Ini merupakan alasan yang sangat sederhana ya kalau menurut gue pribadi. 20 tahun penjara untuk 2 nyawa gitu, artinya 1 nyawa itu bernilai 10 tahun penjara gitu. Simpelnya seperti itu gitu ya. Dan itu juga dinyatakan oleh dari teman-teman semua ya, para pengawal kasus Subang, banyak di kolom komentar seperti itu. Belum apalagi ya 20 tahun penjara dikurang remisi segala macam, mungkin bisa 10 tahun, mungkin bisa 12 tahun gitu kan nantinya, akhirnya seperti itu ya teman-teman. Dan ya cepat lah ya gitu, dan mungkin tidak terasa untuk hukuman tersebut, apalagi nanti Pak Roman melakukan banding dan kita tidak tahu ya apakah nanti hukumannya akan makin berat atau ada sedikitnya keringanan gitu. Kalau makin keringanan lagi nih, misalnya jadi 15 tahun penjara, ya aneh banget sih ya 15 tahun penjara dihukum misalkan mungkin Pak Yosef hukumannya jadi cuma 6 tahun 7 tahun gitu kan. Ya lucu aja sih menurut gua gitu kan ya kalau seperti itu. Berarti kan kalau misalkan jadi 7 tahun atau 8 tahun, berarti nilai dari nyawa Bu Tuti atau Amel itu hanya senilai 3,5 tahun atau cuma 4 tahun gitu. Apa itu adil atau enggak? Itu sih. Itulah alasan sederhana yang membuat para netizen geram dan tidak menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang adil gitu untuk 2 orang nyawa yang kondisinya sangat memprihatinkan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemarin sudah diwawancarai ya dari orang tua Danu mengomentari seperti itu juga sama, dan juga dari WT dan segala macam gitu kan sama, dan berharapnya minimal banget seumur hidup kan kayak gitu. Dan para netizen juga pengawal kasus Subang juga banyak berkomentar kemarin gua bahas yang tentang keputusan Pak Yosef gitu kan ya, dan ya hampir 100% semuanya ya kecewa ya kan keputusan hakim kan kayak gitu. Karena 20 tahun penjara ini masih bisa dikurangi remisi dan segala macam, dan bisa setengahnya gitu kan ya, jika berkelakuan baik lah gitu kan ya, seperti itu ya. Gue nggak tahu ya apakah ini takdirnya untuk Pak Yosef mendapatkan keringanan gitu kan ya, ataukah ya memang mungkin masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kan seperti itu ya. Gue juga nggak tahu, inilah takdirnya kan kayak gitu teman-teman. Namun sangat wajar ya kita sebagai manusiawi berpikir ini hukumannya sudah sangat terlalu ringan gitu ya. Dan di sini gue juga pengen ingin tahu komentar dari teman-teman semua ini. Untuk Pak Yosef kan sudah pasti melakukan yang namanya banding gitu ya teman-teman. Pak Yosef akan melakukan banding, dan di sini gue pengen tahu gitu kan ya pendapat dari teman-teman semua, apakah dari banding ini akan diterima dan Pak Yosef akan mendapatkan keringanan hukuman. Jika mendapatkan keringanan hukuman, kira-kira berapa keringanannya? Apakah 3 tahun, apakah 5 tahun kan kayak gitu. Kemudian ada kemungkinan nggak gitu, ada kemungkinan nggak atau kemungkinan besar gitu, berapa persen justru Pak Yosef akan mendapatkan hukuman yang lebih berat gitu daripada 20 tahun penjara gitu, ataukah nanti hukumannya naik gitu kan ya menjadi seumur hidup atau seperti apa gitu. Karena di sini juga misal ada yang berkomentar ini suatu keputusan hakim tidak adil dan harusnya Pak Yosef dibebaskan gitu kan ya. Cuman ada satu cara yang bisa membebaskan Pak Yosef, jika dia mempunyai bukti kuat gitu kan ya bahwasanya dia tidak bersalah gitu. Dan di dalam pembuktian tidak ada pembuktian yang kuat yang bisa membuat hakim gitu ya
membebaskan Pak Yosef, dan jauh banget dari itu. Bahkan sebaliknya ya, berdasarkan fakta persidangan yang terjadi, hampir satu kampung di situ tetangganya melihat Pak Yosef di TKP. Kalau sudah seperti itu, ya mau seperti apa lagi gitu. Di sini kita sudah ketahui semua para saksi yang memberatkan Pak Yosef atau yang melihat Pak Yosef ini tidak pernah ada memiliki masalah pribadi kepada Pak Yosef itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi hanya menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Dan bahkan juga dari para netizen juga banyak juga yang berkomentar yang mereka bahkan adalah warga itu sendiri dan mengenal para saksi yang memberikan kesaksian. Dan dari warga dan warga sekitar tersebut pun gitu bisa gitu kan yang menjamin bahwasanya para saksi yang bahwa mereka mengenal nih para saksi yang memberikan kesaksiannya, menjamin dari warga itu sendiri bahwa mereka itu tidak sama sekali berbohong gitu teman-teman, bisa dipastikan dan mereka bisa menjamin gitu. Dan menurut gue pribadi benar-benar ini adalah kasus yang sangat biasa namun dikemas secara luar biasa ya teman-teman, yang bagaimanapun caranya gitu kan agar kasus ini tidak bisa terungkap, sebisa mungkin gitu kan ya alat bukti itu dihilangkan gitu. Dan bisa jadi ini menjadi pengaruh juga ya untuk hakim mempertimbangkan agar hukumannya mungkin jadi lebih rendah gitu. Dan bisa juga ini ada juga yang berkomentar ya dari para netizen di kolom komentar gua, ini juga bisa menjadi contoh yang tidak baik ya, dan gue setuju juga ya. Jika ada suatu pembunuhan perencanaan yang sangat matang kemudian bisa menghilangkan alat-alat bukti, dan alat-alat bukti itu karena sudah tidak ada membuat menjadi hakim meringankan suatu hukuman, ini justru menjadi suatu titik yang tidak baik gitu ya. Dan gue setuju ya untuk hal tersebut jika memang ini dibudayakan untuk hal tersebut gitu, jadi membuat hakim tidak bisa memvonis secara maksimal gitu, karena dari para terdakwa berhasil benar-benar menghilangkan alat bukti gitu. Dan memang satu-satunya cara yang sangat maksimal seorang tersangka bisa menghilangkan alat bukti, ya satu-satunya cara yang paling efektif adalah tersangka ini bermain dengan oknum kepolisian. Dan itu benar-benar terjadi di kasus Subang ya teman-teman, dan faktanya ada. Oke, segitu dari gua. Kurangnya alat bukti tidak menggoyahkan keyakinan hakim ya ke depannya di kasus-kasus yang lainnya mungkin gitu. Karena alat bukti itu ada banyak gitu yang bisa dipertimbangkan oleh hakim. Di kasus Subang ini data saintifiknya ada, dari para kesaksian fakta ada, dan ini menurut gue sudah sangat lengkap jika vonisnya hanya seumur hidup gitu dan tidak sampai hukuman mati, karena dianggap hukuman mati sudah tidak layak lagi di Indonesia gitu ya teman-teman. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.